Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Mutahharoh Thohir, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik, dan yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa BKNR semester 2. Di sini kami kelompok 4, bahwasanya saya sendiri Abdul Aziz Roja Komatin bersama Pak Asep Habibi ingin mencoba memaparkan materi dan mempresentasikan perkembangan peserta didik dan implikasi dalam pembelajaran. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, saya selaku moderator akan memulai pembahasan ini pertama kali. Ya, perkembangan peserta didik dan implikasinya dalam pembelajaran. Latar belakang perkembangan peserta didik dan implikasinya dalam pembelajaran itu kita akan menjelajahi berbagai aspek perkembangan, mulai dari biologis hingga sosial, serta bagaimana pemahaman ini dapat membantu kita menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Sebagai individu yang sedang berkembang, peserta didik melalui berbagai tahap perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetika dan kemampuan individu, dan faktor eksternal, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, pemahaman terhadap perkembangan peserta didik sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik pada setiap tahap perkembangannya. Perkembangan peserta didik yang optimal akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengatasi tantangan akademik, sosial, serta emosional. Oleh karena itu, pendidik perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai teori-teori perkembangan peserta didik dan implikasinya terhadap strategi pembelajaran yang diterapkan. Misalnya pada usia dini, peserta didik cenderung lebih mengandalkan pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Sementara pada usia remaja, mereka lebih membutuhkan pendekatan yang dapat merangsang perkembangan kognitif dan keterampilan berpikir kritis. Implikasi dari pemahaman perkembangan peserta didik ini sangat luas. Di satu sisi, hal ini mengharuskan pendidik untuk menyesuaikan metode dan pendekatan pengajaran dengan perkembangan fisik dan mental peserta didik. Di sisi lain, penerapan strategi yang sesuai juga berkontribusi pada pembentukan karakter dan perkembangan sosial peserta didik, yang akan berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan kata lain, pemahaman yang baik terhadap perkembangan peserta didik tidak hanya akan meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung kesejahteraan peserta didik. Ya, oleh karena itu, penelitian mengenai perkembangan peserta didik dan implikasinya terhadap pembelajaran menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa pendidikan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dan potensi setiap individu.
Ya, untuk pembahasan pengertian perkembangan. Dalam kehidupan anak terdapat dua proses yang berjalan secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada dasarnya merupakan perubahan, yakni perubahan menuju ke tahap yang lebih tinggi. Yang pertama itu pertumbuhan. Perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis, seperti pertumbuhan badan, kaki, jantung, dan sebagainya. Menurut Tantowi, pada tahun 2008, mengartikan pertumbuhan sebagai perubahan jasad yang meningkat dalam ukuran atau size sebagai akibat dari adanya perbanyakan sel-sel. Sedangkan menurut Chaplin, tahun 2008, pertumbuhan adalah pertambahan atau kenaikan dalam ukuran bagian-bagian tubuh sebagai suatu keseluruhan. Ya, senada dengan definisi tersebut, Sunarto dan Hartono pada tahun 2006 menjelaskan bahwa pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran, struktur biologis. Lebih jauh, dijelaskan pula bahwa pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Ya, dengan demikian tidak tepat apabila dikatakan pertumbuhan kecerdasan, pertumbuhan moral, pertumbuhan karir, dan lain-lain sebagai aspek-aspek tersebut merupakan perubahan fungsi-fungsi rohaniah dan jasmaniah. Ya, adapun penjelasan yang lebih tentang perubahan yang dimaksud sebagai, ya, di sini ada perkembangan, ya, perkembangan, perubahan kualitatif yang mencakup perubahan struktur maupun fungsi baik fisik maupun psikis menuju tingkat kematangannya. Adapun penjelasan yang lebih rinci tentang perubahan yang dimaksud sebagai perkembangan disebutkan dalam Budiman dan kawan-kawan, yaitu satu, perubahan yang berakar pada unsur biologis mencakup perubahan struktur maupun fungsi, bersifat terpola, teratur, terorganisir, dan dapat diprediksi. Meskipun bersifat terpola, perkembangan juga bisa bersifat unik bagi setiap individu. Yang kelima, terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang relatif lama dan berlangsung sepanjang hayat, mulai dari masa konsepsi hingga meninggal dunia. Ya, perkembangan berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan merupakan pola perubahan yang dialami oleh individu baik dalam struktur maupun fungsi, fisik maupun psikis. Ya, menuju tingkat kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan dan berlangsung sepanjang hayat. Yang kedua, dalam kehidupan anak terdapat dua proses yang berjalan secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada dasarnya merupakan perubahan, yakni perubahan menuju ke tahap yang lebih tinggi. Ya, menurut Tantowi, mengartikan pertumbuhan sebagai perubahan jasad yang meningkat dalam ukuran size sebagai akibat dari adanya perbanyakan sel-sel. Sedangkan menurut Chaplin, pertumbuhan adalah pertambahan atau kenaikan dalam ukuran bagian-bagian tubuh sebagai keseluruhan. Ya, untuk sebagai contoh guys ya, dalam kehidupan nyata, seorang anak yang awalnya memiliki tinggi badan 120 cm pada usia 8 tahun, lalu bertambah menjadi 140 cm pada usia 10 tahun. Nah, di sini menunjukkan adanya pertumbuhan fisik. Sementara itu, perkembangan dapat dilihat dari perubahan kemampuan berpikir seorang anak, seperti dengan teman-temannya seperti kemampuan seorang siswa SD kelas 1
yang bisa membaca kata-kata sederhana, tetapi setelah beberapa tahun dia membaca cerita panjang dan memahaminya. Kita lanjutkan ya tentang pengertian pendidikan, guys. Di sini ya, pengertian pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu yang mutlak diperoleh oleh setiap individu sesuai dengan hak asasi manusia untuk keberlangsungan kehidupannya. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting oleh sebab itu banyak gagasan yang dikemukakan oleh para ahli tentang pendidikan. Yang pertama itu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi diri. Ya, menurut The Way di dalam buku Burhanuddin Sumiati tahun 2011 menyatakan education is not a preparation for life, but education is life itself. Ya, maksudnya di sini pendidikan bukanlah persiapan untuk kehidupan, namun pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Ya, demikian Dwayne menegaskan pemikiran tentang pendidikan. Dengan demikian, menurut umur pendidikan sama dengan keberadaan manusia di muka bumi ini. Yang kedua, proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ya, pendapat lain katakan bahwa pendidikan adalah usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan menuju ke arah kedewasaan agar berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Yang ketiga, itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Nah, jalan dengan pendapat para ahli tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Indonesia bab 1 pasal 1 ayat 1 menjelaskan pula definisi pendidikan, yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian yang dikutip oleh saya dalam buku Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Ya, mengutip pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Materi selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya, Pak Asep Halifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abdul Aziz yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang implikasi perkembangan peserta didik. Implikasi perkembangan peserta didik. Implikasi peserta didik ini yang ada dua, yaitu perkembangan fisik dan implikasi pendidikannya. Yang pertama, anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik fisik yang berbeda dengan anak usia sebelumnya, seperti pertumbuhan otot, otak, dan sistem saraf. Jadi pada tahap sebelumnya ini, pada tahap proses pengenalan lingkungannya, yaitu mulai dari penglihatan. Yang pertama itu dari anak melakukan tahap penglihatan, itu anak mulai melihat tajam dalam mengamati detail di sekitar mereka, seperti mengenal berbagai warna, bentuk, dan ukuran objek. Mereka juga dapat membedakan antara objek yang dekat dan yang jauh dengan jelas. Yang sebelumnya itu yaitu dengan adanya pendengaran. Anak semakin peka terhadap suara di sekitar mereka, misalnya membedakan suara hewan, suara kendaraan, atau suara percakapan. Yang selanjutnya ada penciuman.
penciuman di sini anak mulai bisa membedakan berbagai jenis bau seperti bau makanan, bau bunga, atau bau-bau di lingkungan sekitarnya. Yang keempat adanya peraba. Di sini peraba di sini anak-anak semakin sensitif terhadap tekstur dan suhu seperti menggunakan benda yang kasar, halus, panas, atau dingin. Yang kedua ada implikasi perkembangan biologis dan perseptual, yaitu proses perkembangan biologis di sini adalah perkembangan fisik mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otak, otot, sisa saraf, struktur tulang, hormon, organ-organ indrawi dan sejenisnya, termasuk juga di dalamnya perubahan dalam kemampuan fisik seperti pertumbuhan dan penglihatan, kekuatan otot, dan lainnya. Jadi dalam implikasi pendidikan, dalam pembelajaran di sini mereka memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memfungsikan unsur-unsur fisiknya dan melibatkan mereka dalam kegiatan aktif. Jadi pada usia sekolah ini yang dimulai dari usia 7 tahun sampai 12 tahun, ini anak-anak akan aktif mereka dengan unsur-unsur fisiknya, sehingga kalau di istilahnya anak di usia ini tidak capek gitu dalam beraktivitas menggunakan fisiknya. Untuk slide selanjutnya yaitu implikasi perkembangan intelektual. Implikasi perkembangan intelektual yang pertama adalah perkembangan otot. Jadi potensi otot manusia yang berkaitan dengan perkembangan intelektual hanya bahan dan metode yang tepat dan stimulus pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi di sini harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangannya. Yang ketiga adalah pembelajaran aktif, yaitu sekolah mengatur lingkungan belajar yang memberikan kemungkinan maksimal pada peserta didik untuk berinteraksi dalam proses pembelajaran. Slide selanjutnya yaitu tentang menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan. Di sini yaitu memberikan dasar-dasar. Yang pertama adanya memberikan dasar-dasar keilmuan seperti membaca, menulis, berhitung sesuai dengan kemampuan kognitif anak. Yang kedua adanya melatih peserta didik untuk mengungkapkan pendapat, gagasan, atau penilaian terhadap berbagai hal dan mengembangkan daya nalar. Yang ketiga adanya menggunakan metode. Jadi di sini menggunakan metode bermain dan praktik langsung untuk membantu anak memahami pelajaran terutama di tingkat SD. Yang selanjutnya prinsip perkembangan. Di sini prinsip perkembangan di sini ada 3 unsur, yaitu ada faktor pembawaan, yang kedua ada faktor lingkungan, yang ketiga ada faktornya kematangan. Untuk faktor pembawaan di sini adanya faktor hereditas. Itu faktor pembawaan merujuk pada sifat karakter yang diwariskan dari orang tua kepada anak melalui genetik. Ini mencakup faktor fisik seperti warna mata, tinggi badan, kekuatan fisik, serta faktor psikologis seperti kecerdasan dan temperamen. Perannya dalam perkembangan itu faktor membawa memberikan dasar bagi perkembangan individu seperti kemampuan belajar, kemampuan motorik, serta potensi intelektual atau fisik. Misalnya, seorang anak yang mewariskan gen kecerdasan tinggi mungkin memiliki kemampuan belajar yang lebih cepat dibandingkan anak yang tidak mewarisinya. Yang kedua adanya faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini lingkungan mencakup segala hal di luar dari individu yang mempengaruhi perkembangan baik itu lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi maupun pendidikan. Ini termasuk kelompok teman, sekolah, budaya tempat tinggal serta kondisi sosial ekonomi. Peran dalam perkembangannya yaitu di sini lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku, nilai-nilai, keterampilan.
dan pandangan hidup individu. Misalnya, seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan pola asuh yang mendukung akan cenderung mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang baik. Yang ketiga, adanya faktor kematangan. Jadi faktor kematangan di sini merujuk pada kemampuan biologis dan psikologis individu untuk berkembang sesuai dengan tahap perkembangan alami mereka berdasarkan potensi biologis yang terjadi secara internal seperti pertumbuhan fisik dan perubahan sistem saraf. Peran dalam perkembangan di sini yaitu kematangan mengatur waktu dan urutan proses perkembangan ini tidak selalu dapat dipercepat atau diperlambat oleh pengaruh luar. Misalnya kemampuan motorik. Seorang anak untuk belajar atau berbicara berkembang seiring dengan kematangan otot dan sistem saraf. Contohnya di sini seorang anak akan mulai bisa berjalan secara otot dalam sistem saraf cukup matang. Meskipun lingkungan atau stimulus dapat membantu kemampuan berjalan baru terjadi saat anak siap secara psikologi. Jadi faktornya di sini kematangan di sini jadi terpengaruh dengan faktor kondisi otot-otot, kesiapan otot-otot dan kesiapan psikologis anak. Untuk selanjutnya kesimpulan ya. Kesimpulan di sini adalah dari keseluruhan materi yang tadi bahwa pemahaman tentang perkembangan peserta didik sangat penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Pendidikan perlu menyesuaikan program pembelajaran berdasarkan tahap perkembangan peserta didik, memperhatikan perbedaan individu, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Sekian dari kami. Untuk selanjutnya silakan kami kembalikan lagi kepada Pak Abdul. Terima kasih Pak Asep telah memberikan pemaparan materi tentang perkembangan peserta didik dan implikasinya dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari kami kelompok 4, yakni saya sendiri Abdul Aziz Roja Kamatin dan Pak Asep Habibie. Apabila dari rekan-rekan ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar di grup WA. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dari perkataan, tulisan dari kami, mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap belajar dan masih semoga teman-teman dapat mengoreksi tentang makalah kami. Demikian, terima kasih. Kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.